Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fizky Andarista Suhendar dengan NPM 1006011119001 akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora dengan judul pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat penguasaan komputer, dan tingkat penggunaan internet terhadap kasus cybercrime di Kecamatan Cimahi Selatan. Latar belakang, cybercrime adalah segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Pada era serba digital ini, tentu saja mempunyai dampak positif, namun tidak bisa dipungkiri terdapat dampak negatif yang tidak bisa kita acukan. Salah satu dampak negatifnya yaitu adalah terjadinya cybercrime. Berdasarkan laporan data anomali trafik BSSN tahun 2022, dalam laporan tersebut disebutkan bahwa terdapat 44 juta lebih anomali trafik pada bulan Agustus 2022. Jumlah anomali tertinggi terjadi pada 3 Agustus tahun 2022 yang mencapai 3.103.770 anomali trafik. Dengan adanya data bahwa kasus cybercrime terus meningkat tiap tahunnya, hal tersebut tentu saja menjadi suatu kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat di era digital ini. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah tingkat kemiskinan mempengaruhi terjadinya cybercrime di Kecamatan Cimahi Selatan. Yang kedua, apakah tingkat penguasaan komputer itu mempengaruhi terjadinya cybercrime di Kecamatan Cimahi Selatan. Yang ketiga, apakah tingkat penggunaan internet mempengaruhi terjadinya cybercrime di Kecamatan Cimahi Selatan. Dan yang terakhir, apakah ketiga faktor tersebut mempengaruhi terjadinya cybercrime di Kecamatan Cimahi Selatan. Tujuan penelitian terbagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya cybercrime. Lalu untuk tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat kemiskinan dengan penguasaan komputer dan tingkat penggunaan internet di Kecamatan Cimahi Selatan mempengaruhi terjadinya cybercrime. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan literatur yang dapat digunakan untuk mencari solusi dalam penanggulangan kasus cybercrime yang menjadi ancaman di era digital ini. Urgensi penelitian ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap dampak negatif dari penggunaan internet atau cybercrime. Target temuan yang diharapkan adalah terdapat hubungan antara tingkat kemiskinan, tingkat penguasaan komputer, dan tingkat penggunaan internet terhadap jumlah kasus cybercrime yang terjadi di Kecamatan Cimahi Selatan. Lalu kontribusi terhadap ilmu pengetahuan adalah sebagai informasi dalam pengenalan regresi dalam mencari pengaruh dari faktor tingkat kemiskinan, tingkat penguasaan komputer, dan tingkat penggunaan internet terhadap kasus cybercrime di Kecamatan Cimahi Selatan. Luaran yang diharapkan, yang pertama pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime, yang kedua publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah dikti, yang ketiga dimuat dalam jurnal ilmiah nasional ber-ISSN atau jurnal online dikti. Landasan teori tentang tingkat kemiskinan, lembaga riset Institute for Demographic and Property Studies memprediksikan adanya lonjakan menjadi 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk. Penguasaan teknologi, penguasaan pengetahuan dan teknologi tanpa nilai-nilai pendidikan karakter itu bisa tidak membawa manfaat. Sebaliknya, ilmu pengetahuan yang dimiliki bisa lebih membawa keburukan atau mudarat. Tentang penggunaan internet sebagai faktor paling berpengaruh dalam perubahan dunia menjadi era digital. Dibuktikan bahwa pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta pengguna. Yang cybercrime, laporan yang dirilis perusahaan perlindungan data Alchemist tahun 2022 terungkap bahwa terdapat kesenjangan yang besar antara kesadaran terhadap bahaya cybercrime dengan perilaku untuk mengantisipasi bahaya cybercrime itu sendiri. Metode penelitian, data penelitian menggunakan data primer yang diambil langsung dengan metode wawancara. Data yang diambil adalah data mengenai tingkat kemiskinan, tingkat penguasaan teknologi, dan tingkat penggunaan internet dan kasus cybercrime yang terjadi di Kecamatan Cimahi Selatan. Lalu data yang terkumpul akan dianalisis dengan analisis regresi berbeda secara parsial dan simultan. Uji parsial menggunakan uji tes student dan untuk uji simultan menggunakan ujian. Metode penelitian terdapat 5 langkah. Yang pertama, menyusun pertanyaan wawancara. Pertanyaan dibuat disusun mengenai tingkat kemiskinan, tingkat penguasaan teknologi, dan tingkat penggunaan internet.
Yang kedua, menentukan sampel yang terpilih. Teknik sampling yang akan digunakan adalah stratified random sampling. Langkah yang ketiga adalah melakukan pengambilan data. Data diambil secara in-home dengan mewawancarai sampel yang terpilih. Yang keempat, melakukan pengolahan data secara statistik. Data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara akan diolah sehingga menjadi data yang ringkas dan mudah untuk dianalisis. Dan yang kelima, melakukan analisis data dan pembuatan laporan akhir. Analisis yang dilakukan adalah analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh dari faktor yang diteliti. Lalu akan dibuat laporannya dan lalu akan ditarik kesimpulan dan dibuat laporan akhirnya. Anggaran biaya dari penelitian ini terdapat 4 jenis pengeluaran. Yang pertama, dana dipakai, sumber dana Belmawa dan besaran dananya Rp210.000. Yang kedua, sewa dan jasa, sumber dana Belmawa, besaran dananya Rp1.225.000, dan untuk sumber dana perguruan tinggi, besaran dananya Rp1.750.000. Lalu jenis pengeluaran transportasi lokal, untuk sumber dana Belmawa itu besaran dananya Rp2.500.000. Dan untuk jenis pengeluaran lain-lain itu sumber dana Belmawa besaran dananya Rp250.000. Rekap sumber dana untuk Belmawa itu sebesar Rp4.185.000 dan untuk perguruan tinggi Rp1.750.000 dan jumlah totalnya semua adalah sebesar Rp5.935.000. Kedua kegiatan, yang pertama pada bulan pertama yaitu adalah persiapan untuk membuat pertanyaan memilih sampel. Berikutnya analisis skenario. Lalu pada bulan kedua dan ketiga itu melakukan survei langsung atau wawancara dengan penanggung jawab skenario. Lalu pada bulan keempat itu kegiatannya analisis data dan pengambilan keputusan, lalu pembuatan laporan akhir dan publikasi yang penanggung jawabnya adalah skenario. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum